Indonesia merupakan sebuah negara agraris dengan sektor peternakan yang cukup berkembang, menghasilkan jumlah ternak yang signifikan setiap tahunnya, terutama untuk sapi potong. Proses pemotongan sapi di berbagai rumah potong hewan menghasilkan berbagai jenis limbah organik dan anorganik. Salah satu yang utama adalah kulit sapi, di mana limbah kulit ini apabila tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan masalah lingkungan seperti pencemaran air, bau tidak sedap, hingga penyebaran penyakit. Padahal apabila kulit dikelola dengan baik, kulit dapat memiliki potensi yang besar sebagai bahan baku industri yang bernilai tinggi. Salah satunya adalah gelatin. Gelatin yang seperti kita ketahui merupakan suatu protein yang dihasilkan dari hidrolisis kolagen yang banyak terkandung dalam jaringan ikat hewan seperti kulit, tulang, dan jaringan lainnya. Optimalisasi limbah kulit sapi dari RPH menjadi produk gelatin dari kelompok 3. Baik, sebelum masuk ke dalam pengertian, terlebih dahulu kita harus tahu Indonesia menghasilkan limbah kulit sapi dalam jumlah besar dari RPH atau rumah potong hewan yang dapat mencemari lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Padahal limbah ini berpotensi tinggi sebagai bahan baku gelatin yang bernilai ekonomi dan banyak digunakan di berbagai industri. Saat ini kebutuhan gelatin masih banyak diimpor. Pemanfaatan limbah kulit sapi menjadi gelatin mendukung ekonomi sirkular dan pembangunan berkelanjutan, namun memerlukan dukungan teknologi, standar mutu, dan kajian kelayakan agar dapat dikembangkan secara optimal di Indonesia. Merupakan molekul polipeptida yang diperoleh dari kolagen, yaitu protein utama yang dapat membentuk jaringan hewan seperti kulit dan tulang. Gelatin banyak dimanfaatkan dalam berbagai industri sebagai bahan tambahan yang memiliki fungsi sebagai stabilisator dan emulsifir, sehingga mampu menciptakan dan mempertahankan sistem emulsi. Berbagai sektor industri yang memanfaatkan gelatin yaitu ada industri makanan, farmasi, kosmetik, dan fotografi. Kemudian ada proses pembuatan gelatin. Yang pertama yaitu persiapan bahan baku. Untuk bahan baku yang disiapkan yaitu kulit sapi. Kulit sapi yang digunakan ini harus bersih dari lemak dan rambut. Proses ini dilakukan dengan perendaman dalam air panas dan pencucian untuk penghilangan kotoran. Tahapan berikutnya yaitu perendaman dengan larutan asam atau basah. Kulit sapi direndam dengan larutan seperti HCl, CH3COOH, atau NaOH selama beberapa hari untuk menghidrolisis kolagen. Perendaman ini bertujuan untuk memecah struktur jaringan ikat sehingga gelatin dapat diekstraksi lebih mudah. Tahapan berikutnya yaitu ada netralisasi dan pencucian. Setelah dilakukan perendaman, kulit dicuci dengan air bersih untuk menghilangkan sisa larutan kimia dan dinetralkan agar tidak mengandung zat berbahaya. Pada proses pembuatan gelatin akan masuk ke tahap selanjutnya yaitu ekstraksi gelatin. Kulit yang telah diproses kemudian diekstraksi dengan air panas pada suhu sekitar 60-100 derajat Celcius selama beberapa jam. Proses ini dilakukan dalam beberapa tahap untuk mendapatkan gelatin dengan kualitas yang terbaik. Setelah gelatin diekstraksi akan masuk ke proses penyaringan dan pemurnian. Larutan gelatin yang diperoleh disaring untuk menghilangkan kotoran dan partikel yang tidak diinginkan. Setelah dilakukannya proses dan pemurnian akan masuk ke pengeringan dan penghalusan. Gelatin yang telah dimurnikan dikeringkan menggunakan oven atau teknik pengeringan lainnya. Setelah kering, gelatin dihancurkan menjadi serbuk agar mudah digunakan dalam berbagai aplikasi industri. Setelah semua proses telah dilakukan, selanjutnya yaitu proses pengemasan. Gelatin yang telah diperoleh dikemas dalam wadah yang sesuai untuk menjaga kualitas dan keamanan dari produk gelatin. Sebelum gelatin diperjualbelikan, akan dilakukannya quality control untuk memastikan bahwa produk aman dan sesuai dengan keamanan dan menjamin kehalalan. Kegunaan gelatin sendiri banyak digunakan seperti mulai dari bahan makanan, mulai dari permen, marshmallow, dan yogurt untuk farmasi, kosmetik, industri. Dalam proses ini memastikan yang gelatin aman untuk diperjualbelikan dan telah memenuhi standar. Selanjutnya, parameter mutu dan pengujian gelatin dari limbah kulit sapi RPH. Gelatin yang dihasilkan dari limbah kulit sapi harus memenuhi standar mutu tertentu untuk keamanan dan fungsionalitasnya. Untuk pengujiannya ada 3, yaitu parameter fisikokimia, parameter mikrobiologis, dan
parameter fungsional dan khusus. Yang pertama ada parameter fisikokimia, yaitu A. Kekuatan gel, Bloom value. Ukuran kekuatan gel gelatin semakin tinggi Bloom, maka semakin kuat gelnya. Metode uji yang digunakan adalah ASTM D1885 atau ISO 9665. Dengan cara gelatin dilarutkan, didinginkan, lalu diukur gaya dalam garam yang diperlukan untuk menembus gel hingga kedalaman tertentu. B. Viskositas. Kekentalan larutan gelatin mempengaruhi tekstur produk akhir. Metode ujinya ASTM D2196 atau ISO 1652. Menggunakan viskometer untuk mengukur aliran larutan gelatin pada suhu tertentu, biasanya 60 derajat Celcius. C. Kadar air. Kandungan air dalam gelatin maksimalnya 12-15% sesuai standar. Metode uji yang digunakan gravimetri, yaitu pengeringan dalam oven pada 105 derajat Celcius hingga berat konstan. Yang D. pH. Tingkat keasaman gelatin yaitu pH 4-7 tergantung metode ekstraksi. Metode uji yang digunakan pH meter pada larutan gelatin 1%. E. Abu. Kandungan mineral sisa maksimal 2-3%. Metode uji yaitu pembakaran dalam tanur pada 550 derajat Celcius hingga residu abu tertinggal. F. Protein. Kadar protein total minimal 85-90%. Metode uji yang digunakan DUMAS yaitu analisis nitrogen lalu dikonversi ke protein. G. Logam berat seperti Pb, Cd, As, dan Hg. Kontaminasi logam berbahaya. Metode uji yang digunakan spektrofotometri serapan atom atau ICP-MS. Yang kedua ada parameter mikrobiologis, yaitu A. Total plate count atau TPC. Standarnya yaitu kurang dari 1000 CFU atau gram untuk makanan farmasi. Yang B ada bakteri patogen, contohnya Salmonella harus negatif. Kemudian untuk bakteri E. coli harus kurang dari 10 CFU atau G. Yang C kapang dan kamir. Standarnya harus kurang dari 100 CFU atau G. Yang ketiga meliputi parameter fungsional dan khusus. Pada slide ini kita akan membahas 3 parameter penting dalam evaluasi gelatin. Yang pertama, transparasi dan warna. Transparasi menunjukkan kejernihan gelatin. Pengujiannya dilakukan menggunakan alat spektrofotometer dengan panjang gelombang 620 nm untuk mengukur absorbansi. Yang kedua, daya larut. Daya larut menunjukkan waktu gelatin larut sempurna dalam air. Metode pengujiannya dilakukan dengan observasi visual pada suhu tertentu. Yang ketiga, bau dan rasa. Standar bau dan rasa adalah netral. Artinya tidak boleh berbau busuk atau asam. Uji ini dilakukan secara organoleptik oleh panelis yang sudah terlatih. Yang keempat, uji kesesuaian standar. Gelatin harus memenuhi standar internasional, baik untuk konsumsi maupun industri farmasi. Dan kalau mau digunakan oleh konsumen muslim, gelatin harus disertifikasi halal, tentunya kalau prosesnya tidak menggunakan bahan haram. Uji kesesuaian standar ini penting agar produk aman, legal, dan dapat diterima di pasaran internasional. Yang kelima, pengujian limbah kulit sapi sebelum diolah. Sebelum kulit sapi diproses, kulitnya harus diuji. Beberapa hal yang diperiksa antara lain, yang pertama, kadar lemak dan kotoran. Kadar lemak dan kotoran harus rendah agar tidak mengganggu ekstraksi. Yang kedua, kesegaran kulit. Kesegaran kulit diperiksa lewat uji mikrobiologi. Yang terakhir atau yang ketiga adalah kandungan kolagen. Kandungan kolagen dilihat dari kadar
hidroksipolin sebagai indikator. Kelayakan teknis dan ekonomi pengolahan limbah kulit sapi menjadi gelatin di Indonesia. Pengertian pengelolaan limbah kulit dari rumah potong hewan atau RPH menjadi gelatin memiliki potensi besar di Indonesia, mengingat tingginya produksi limbah kulit dan permintaan gelatin untuk industri makanan, farmasi, dan kosmetik. Kelayakan teknis. A. Ketersediaan bahan baku. Setiap ekor sapi menghasilkan 20-25 kg kulit segar. Produksi nasional, data BPS tahun 2023, memiliki potensi limbah kulit mencapai 50.000 sampai 62.500 ton per tahun. Saat ini, sebagian besar kulit sapi hanya diolah menjadi kerupuk kulit atau rambak sehingga dibuang, belum dimanfaatkan optimal. B. Kualitas gelatin yang dihasilkan. Gelatin dari kulit sapi biasanya mencapai bloom value 150-300, bergantung proses memenuhi standar industri. Jika diolah dengan baik, bisa bersaing dengan gelatin impor, biasanya dari babi atau sapi Eropa. C. Teknologi pengolahan. Proses ekstraksi gelatin dari kulit sapi sudah sesuai standar. Di antaranya menggunakan asam basa, kemudian ekstraksi, kemudian pemurnian, kemudian pengeringan. Perlu peralatan khusus seperti evaporator vakum, spray dryer, pH meter, dan lain-lain. Kemudian butuh kontrol ketat seperti suhu, pH, dan kebersihan untuk hasil optimal. Adapun solusi, kolaborasi dengan perguruan tinggi misalnya IPB atau UGM untuk pengembangan teknologi sederhana. Pelatihan sumber daya manusia atau SDM untuk menjalankan proses produksi. 2. Kelayakan ekonomi. D. Pasar dan permintaan. Di sini ada 4. Yang pertama adalah industri makanan, permen, marshmallow, yogurt. Dan yang kedua adalah farmasi, kapsul, obat, coating, tablet. Yang ketiga adalah kosmetik, pelembab, masker wajah. Yang keempat, peluang ekspor. Permintaan gelatin global terus meningkat, terutama untuk gelatin halal. Yang ketiga, kendala dan solusi. Di sini ada 2. Yang A, kendala. 1. Teknologi, butuh investasi alat mahal seperti evaporator, spray dryer. Yang kedua, bahan kimia, harga asam basa fluktuatif. Yang ketiga, pasar masih kalah saing dengan gelatin impor jika kualitas rendah. Yang B, solusi. Solusi di sini ada 4. Yang pertama adalah kerja sama dengan RPH untuk dapat bahan baku murah gratis. Yang kedua, permanfaatan insentif permintaan KUR, hibah UMKM, program hilirisasi. Yang selanjutnya fokus pada gelatin halal untuk pasar domestik dan ekspor. Kolaborasi dengan industri, farmasi, atau kosmetik untuk menjual langsung. Masuk pada konsolusion. Di sini ada 3. Yang pertama adalah proses produksi gelatin harus memperhatikan proses pembuatan dan tahapan agar menghasilkan gelatin yang aman dan halal sesuai dengan standar. Yang kedua, pengujian mutu gelatin dari limbah RPH meliputi aspek fisiokimia, mikrobiologis, dan fungsional untuk memastikan keamanan dan formanya. Standar yang ketat diperlukan, terutama jika digunakan untuk makanan, farmasi, atau kosmetik. Proses produksi harus diawasi mulai dari bahan baku hingga produksi akhir. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah kelayakan teknis. Sangat layak karena bahan baku melimpah dan teknologi sudah tersedia. Kemudian untuk kelayakan ekonomi, yaitu menggunakan dengan margin keuntungan tinggi minimal 100% dari biaya produksi.